Seberapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Makan siang gratis kan akan menjadi sorotan untuk Ya, 5 tahun ke depan makanya tadi saya bilang harus menjadi atensi khusus. agar tidak gagal di tahun. Ya. Semoga saja program makan siang gratis ini bisa berjalan dengan mulus dan tanpa ada kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa hari belakangan ini, saya menemukan cuplikan-cuplikan video terkait dengan persiapan untuk makan siang gratis yang menelan dana ratusan triliun rupiah ini. Tentu program ini harus dikelola dengan penuh hati-hati. Jika tidak, maka saya sangat yakin dan percaya kasus korupsi akan merajalela di bangsa ini. Mampukah pemerintah memanage bahwa program makan siang gratis ini bisa tepat pada sasarannya? Ataukah program ini malah akan menjadi bencana besar, malah akan menjadi malapetaka untuk bangsa ini? Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa kasus korupsi di bangsa ini semakin hari semakin merajalela. Apalagi program makan siang gratis yang kita ketahui akan menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah. Tentu ini tidak main-main. Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal program makan siang gratis ini yang masih penuh dengan misterinya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah. Kenapa sekarang narasinya berbeda dan perlahan mulai ciut dan meragukan sendiri tentang program makan siang gratis? Waktu kemarin pas kampanye debat capret berapi-api luar biasa, malah menjadi program unggulan. Sekarang program unggulan pelan-pelan program tong sampah. Kenapa bisa seperti itu? Kita tuh tidak boleh memberikan PHP ke orang kecil, ke orang miskin. Nggak boleh. Kalau kita memberikan PHP ke orang kaya, itu nggak apa-apa. Mereka masih bisa makan, bisa beli rumah, bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau kasih PHP, pemberian harapan palsu ke orang susah, itu dosanya luar biasa. Di mana juga para pembuli yang mereka bikin VT tentang saya selama kampanye, saya itu adalah orang yang menghina program makan siang gratis. Saya tidak menghina siapa-siapa. Saya hanya memberikan pandangan pakai logika saya. Kita akan terhina dan dihina oleh janji kita yang kita tidak bisa tepati. Tidak ada bisa menghina diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi, tolong sekarang para netizen bikin VT kembali dan minta maaf kepada saya. Tebuslah dosa. Jangan menyebarkan berita hoax. Siapa sekarang yang menyebarkan berita hoax? Bukan saya. Saya hanya mau jaga perasaan orang kecil, orang susah. Jangan diberi PHP. Kok kamu malah membela orang yang mungkin menyebarkan hoax dan memberikan PHP?
Mari kita jadi jujur kalau kita mau dihargai dan direspek sama orang lain. Apalagi kalau kita ingin menjadi pemimpin panutan bagi bangsa. Wakanda. Terima kasih. Salam Septic Tank. Ya, yang lagi rame adalah makan siang gratis plus susu. Susu gratis. Gimana tuh makan siang gratis temuan liputan lu? Ya, jadi ini salah satu program yang bikin pusing banyak orang. Banyak orang. Pemerintah? atau Pemerintahan siapa? sekarang dan pemerintahan berikutnya. Oke. Kenapa tuh? Ya, karena program ini harus masuk di APBN 2025. Oh, dibahasnya berarti tahun ini ya? Dibahasnya tahun ini. Nah, ini kan sebenarnya kan sudah pernah kita munculkan juga di majalah Tempo Betul, ya, dan juga betul. sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa memang program makan siang gratis ini akan diakomodasi di anggaran 2025. Betul. Gitu. Oke. Ya. Nah, yang bikin pusing adalah duitnya pakai duit mana? Emang duit kita sedikit atau terbatas gimana? Ya, Nah, terbatas dan semua duit ini kan relatif sudah terkunci semua anggarannya. Jadi pemerintah sekarang agak pusing nih mengakomodasi permintaan pemerintahan berikutnya, gitu. Memang seberapa serius dari pemerintah atau kubu yang menang Prabowo Gibran untuk membahas atau menyiapkan program makan siang gratis ini? Ya, program ini harus berjalan. Pak Prabowo sudah minta dari beberapa narasumber yang kita temui, Pak Prabowo minta at all cost program ini harus jalan mulai 2025. Mulai 2025, oke, terus? Dan permasalahan adalah anggarannya terbatas. Ya. Karena kalau kita lihat kemarin di kampanye-kampanye kan Pak Prabowo bilang puluhan juta sampai 80 juta anak akan dikasih makan siang gratis ya dengan susu. Dan itu kan anggarannya sekitar 400 triliun. Nah, itu tidak ada anggaran yang 400 triliun itu. Oke. nggak ada posnya gitu ya? Sudah sangat tipis sekali ruangnya untuk bermanuver. Nah, tapi soal makan siang gratis ini nanti akan akan ada badan sendiri atau dilempar ke kementerian lain gitu? Maksudnya jadi subdirektorat sendiri gitu? Keinginan dari Prabowo, ini dari beberapa orang-orang yang cerita ya, program ini harus dilaksanakan oleh satu kementerian lembaga atau lembaga sendiri yang didirikan baru khusus untuk menangani ini. Yang kita dengarkan yang sudah muncul di publik kan Badan Gizi Nasional, BGN ya? Ya, nah ini nanti yang akan membawahi program ini, yang kemungkinan akan menarik beberapa program-program yang sudah ada di kementerian dijadikan satu dalam program makan siang gratis dan susu. Seperti misalnya program makanan pendamping buat ibu dan anak, itu kan sebenarnya sudah ada di Kemenkes. Ya, tapi Mungkin kemudian itu akan ditarik ditarik jadi satu dalam klaster Bagian ini. program ini. Jadi ini memang dipaksakan sekali ya, Nam ya, berarti ya. Janji kampanye Pak, mau apa lagi? Oh ya, oke. Itu cocok masuk bis nasional. Tester ini, pernah jebakan dia masuk sini. Aduh, Oke. bahaya ini. Oke, Nam, tadi lu kan menyebutkan ada pertemuan antara orang-orangnya Prabowo dengan orang-orangnya Sri Mulyani. Iya. Nah, dengan keterbatasan anggaran itu gitu ya, dan juga ada permintaan dari timnya Prabowo untuk soal ketersediaan anggaran, respons dari tim di Kementerian Keuangan sendiri seperti apa? Nah ini menarik nih, karena beberapa orang yang kita temui bilang timnya Sri Mulyani itu berusaha menghindari pembahasan khusus mengenai makan siang gratis. Berusaha menghindari Ya. Kenapa? Karena ya ini mereka tidak ingin masuk ke detail, jadi hanya menjelaskan seperti apa sih postur APBN kita sekarang, dan kira-kira kalau mau dimasukkan program Prabowo di APBN 2025 yang dibahasnya tahun ini, kira-kira pos-pos mana yang bisa diambil anggarannya. Nah, Oke. dari Kementerian Keuangan fokusnya di situ aja, supaya ini juga tidak jadi beban mereka, karena untuk tahun ini kan mereka tugasnya merancang, sementara yang mengeksekusi kan di pemerintahan selanjutnya, yang mungkin praktis baru jalan di Oktober ya. Jadi timnya Sri Mulyani sendiri juga kebingungan dong ya, ketika kemudian harus memberikan detail lebih jauh soal program ini. Makanya yang akan disiapkan nanti dalam APBN 2025, yang pembahasannya kan nanti barangkali ya dimulai di bulan Mei ya. Bulan Mei, terus kemudian nota keuangan di Agustus, baru kemudian ketoknya di Oktober, itu hanya baseline. Jadi program-program dasar aja yang akan masuk dalam APBN. Jadi ya nggak ada program-program yang mungkin khusus itu Pak Jokowi, itu khusus dari Prabowo, tapi nanti ruang perubahannya dibuka di APBNP. Oh, semuanya akan ketahuan di pas pembahasan ya, seperti apa Ya. nanti postur-posturnya. Nah, tapi yang kalau diskusi sama sumber-sumber dari Kemenq ya,
baseline-nya itu apa aja kira-kira? Baseline-nya. Ya, itu apa yang akan dimasukkan dalam RAPBN? Ya, yang pasti akan dimasukkan tentu saja subsidi BBM tetap akan masuk. Terus kemudian dana transfer ke daerah dengan berbagai macamnya itu. Lalu ada belanja pegawai tentu saja. Terus dan yang paling penting adalah anggaran untuk bayar utang. Nah, ini kan sudah gede banget nih anggaran bayar utang kita nih. Terlalu besar ya? Terlalu besar. Oke. Jadi banyak sekali ya itunya ya. Ya, PR Obstacle-nya ya. Iya. Dari subsidi mana, terus belum lagi hutang. Iya, Iya. iya, iya. Tapi Dan tantangannya kan yang kemarin tim Pak Prabowo ini maju mundur adalah pos mana yang harus dikurangi, yang tidak menimbulkan banyak riak itulah. Oh, ada pertimbangan seperti itu. Ya, kalau misalnya mau mengurangi pos subsidi BBM, subsidi energi, tentu pertarungannya Masyarakat ya. masyarakat. ya. Gitu kan. Kalau mengurangi pos programnya Jokowi seperti KN, nah nanti pertarungannya di Hubungan politik. Ya. Mengurangi budget anggaran bayar utang nggak mungkin. Nah, karena itu sudah apa? Rutin ya? Sudah rutin. Hmm. Belanja pegawai juga nggak mungkin, masa yang nggak gajian kan? Ya. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama ini, di mana kita mendengarkan bersama-sama komentar tentang program makan siang gratis yang kita ketahui bersama-sama akan menelan biaya sejumlah 400 triliun rupiah lebih. Tentu ini adalah program yang menurut informasi tadi bahwa Bapak Prabowo Subianto mengatakan harus dijalankan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah duitnya dari mana. Saya berharap bahwa jangan sampai bangsa ini chaos atau chaos hanya gara-gara utang sudah terlalu melebihi. Dan semoga saja di masa pemerintahannya Bapak Prabowo Subianto ini, Menteri Keuangan adalah orang-orang yang tepat. Karena menurut saya secara pribadi, program makan siang gratis ini akan menjadi ladang korupsi besar-besaran. Di sisi lain, kita juga melihat bahwa kasus korupsi di bangsa ini seolah-olah sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Paling-paling ya kalau korupsi penjara 2-3 tahun keluar, penjara 2-3 tahun keluar. Jadi orang tidak akan merasa takut. Orang akan terus berbuat. Beda ceritanya bahwa kasus korupsi itu harus dieksekusi mati. Itu baru orang takut. Tetapi selama tidak dieksekusi mati, tidak ditembak mati, sama saja. Sampai kapanpun kita berteriak, kita berbicara sampai air liur kering di mulut pun, mereka akan tetap melakukan hal yang sama. Karena tidak ada hukum atau tidak ada aturan yang tegas. Beda ceritanya bahwa jika ada kasus korupsi, monggo silakan dieksekusi mati. Di sanalah orang akan mulai berpikir, akan mewanti-wanti kalau dia mau berbuat kasus korupsi atau dia mau merampok uang rakyat. Ya, program makan siang gratis ini semoga saja tidak ada persoalan yang menimpa bangsa ini. Dan semoga saja bahwa anggaran dari pusat itu bisa berjalan mulus sampai ke daerah-daerah. Karena kalau mau dilihat-lihat terlalu banyak cabangnya. Dan semoga saja orang-orang yang mengurus tentang program makan siang gratis ini adalah orang-orang yang memang benar-benar tulus untuk melayani rakyat Indonesia. Tetapi saya punya keraguan yang sangat besar, punya kecurigaan yang sangat besar bahwa program makan siang gratis yang menghabiskan atau menelan biaya dengan ratusan triliun ini adalah ladang empuk
di mana sarang korupsi akan tercipta dari sana. Mari kita lanjutkan lagi. Tiga isu politik panas yang lagi diomongin orang-orang. Yang pertama, Prabowo lagi hiring 40 kursi menteri untuk kabinet barunya. Hah, banyak banget sih bang. Iyalah, negara besar, kabinetnya harus besar. Ah masa sih, bukannya karena kemarin koalisinya besar, jadi ini bagi-bagi banyak. Enggak gitu. Duh. Yang kedua nih ya. Yang kedua, Prabowo bikin presiden klub. Presiden klub. Berarti yang datang cuma SBY, Jokowi, sama Megawati. Ah itu mah forum buat ngencengin Megawati. Astagfirullahaladzim, sembarangan nih ngomong. Ini yang terakhir nih ya. Yang terakhir, Luhut pesen ke Prabowo, jangan masukin orang toksik ke pemerintahannya. Senior yang baik. Emang orang toksik itu yang gimana sih bang? Yang suka marah-marah, nggak konsisten. Bentar. Itu bapak lagi ngomongin diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Gue salah ya? Muncul usulan di bawah kabinet Prabowo Gibran nanti ada 40 kementerian. Usul enak banget tuh yang usul. Yang bayar siapa? Ada 40 kementerian berarti ada 40 menteri. Itu kan digaji semua. Tambah lagi nanti ada wakil menteri, itu kan digaji, dirjen, direktur ke bawah itu kan harus digaji. Yang bayar siapa? Harus dipikir matang-matang, evaluasi yang sekarang udah efektif belum? Kalau nanti 40 kementerian kira-kira sumbangsinya buat negara apa? Bisa menguntungkan nggak buat negara? Hutang-hutang cepat lunas nggak? Jangan nanti hanya malah pengeluaran yang bertambah. Waduh, kalau sirat usul saja bisa. Malah saya usulkan 60 kementerian. Wah, biar rame sekalian. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok. Apa masalah kemungkinan itu belum pasti. Yang ini nggak pasti, yang itu nggak pasti, yang pasti apa? Ya pasti ya nggak makan. Yang pasti itu nggak makan, nggak sekolah, nggak punya internet, ya modar, itu yang pasti. Kemarin berapi-api sampai bawa negara Eropa, Itali juga, negara di mana gue lahir, di Itali. Di Itali kan ada juga makan siang gratis, di Denmark, di Belanda, di Skandinavia. Tapi mereka ya pasti, nggak asbun. Ini mah udah nggak pasti, ya pastinya masuk anjing. Ya pastinya ya spirit mungkin ya. Dan kita sekarang nggak boleh kritis. Kita jadi oposisi harus cicing, harus diam. Katanya kita disuruh nonton di pinggir jalan. Kalau gue nonton di bioskop, saya tuh bayar bioskop dihibur. Ini sekarang rakyat bayar pajak, bayar pejabat, bukannya dihibur, tapi diajak menderita. Ya nggak adil dong. Kita nonton bola, nonton konser dangdut, kita terhibur. Nonton, beli tiket, terhibur. Ini nonton diajak menderita. Kalau orang-orang di DPR, anggota DPR kan mereka nonton digaji. Meskipun mereka tidak boleh, katanya nggak boleh jadi oposisi dan tidak boleh kasih komen, nggak boleh kasih suara, nggak boleh kritis, mereka dapat gaji. Tapi kan oposisi kan bukan hanya ada di DPR, rakyat juga banyak oposisinya. Dan kita bayar. Kalau kita bayar pajak, kita harus dihibur. Itu hukumnya. Jadi statement kemarin Pak Gemo yang katakan bahwa kalau kalian itu mau nonton di pinggir jalan itu kan sangat tidak sopan. Kok rakyat disuruh nonton di pinggir jalan? Sangat merendahkan rakyat. Oke nonton, tapi gue bayar tiket di bioskop. Gue patut dihibur. Bukan nonton diajak menderita, nggak makan, nggak sekolah, nggak dapat pendidikan, nggak bisa punya internet, nggak punya apa-apa. Ya apes lah. Jadi tolong ya, kalau kayak gini-gini kita juga harus ingat. Harusnya gugur. Harusnya juga dalam program kampanye itu, kalau seorang capres itu tidak bisa memenuhi janji-janjinya yang utama itu, ya harus dikena sanksi. Di situ hukumnya. Kalau enggak siapapun bisa nyapres dong. Ngomong apa aja asbun. Habis asbun terpilih, ya sorry ya, aku nggak janji. Enak banget. Terus kayak gini-gini kita harus terima. Terima apa? Mimpi buruk. Ya, semoga mimpi buruk itu tidak terjadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video tadi,
Khususnya di season kedua ini kita mendengarkan bahwa rancangan Prabowo akan menyiapkan 40 kursi untuk menterinya. Sungguh ya, semoga saja rakyat tidak dipersulit. Dan khusus untuk kita rakyat Indonesia, saya berharap bahwa kita mampu untuk memanage segala sesuatu dengan baik, khususnya terkait dengan kehidupan ekonomi kita. Karena memang isu-isu yang beredar tentang kenaikan kebutuhan pokok, pajak, dan lain sebagainya, itu akan benar-benar luar biasa. Sehingga dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita menyiapkan diri kita dengan baik. Menyiapkan finansial keuangan kita pun dengan baik. Ya, memang kita ketahui sekarang bahwa harga kebutuhan pokok terus meningkat, terus melonjak naik, dan semoga saja pemerintah mampu untuk menstabilkan semua keluh kesah dari rakyat terkait dengan kelonjakan harga kebutuhan pokok ini. Dan untuk kita semua ketahui bersama-sama bahwa program makan siang gratis ini direncanakan akan mulai dijalankan pada tahun 2025. Lagi dan lagi, kita sebagai rakyat hanya bisa memantau apakah segala sesuatunya akan berjalan mulus ataukah program makan siang gratis ini nanti akan dijadikan sebagai ladang tempat yang empuk untuk korupsi. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya dan cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita, sekaligus mengingatkan kita tentang apa saja yang akan terjadi ke depan di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.